Aku boleh nuduh? Boleh Silakan. ya? Mandinya pasti lama kamu. Enggak. Iya kan? Tapi enggak, beneran. Gue mandi tuh Nuduh ya? 5-10 menit selesai. Keramas? Semua jadi satu. Serius? Iya. Kan rambutnya nggak panjang. Ada yang berbeda dari Momstock kali ini. Pertama, saya lagi ada di Bali. Dan yang kedua, saya sedang bersama seorang pria. Wah, saya yakin banget di zaman Moms tuh masih sekolah dulu, pasti Moms tergila-gila sama pria yang satu ini. Pasti dia langsung mencari sosok cool yang gila sastra. Pasti tuh. Hari ini saya Rovita Angie, editor Chief Mother and Beyond, sedang bersama dengan high school sweetheart-nya para moms. Yang pasti moms mah udahlah pasti langsung Nicholas Saputra, pasti Nicholas Saputra, bener banget. Saya sudah bersama Nicholas Saputra. Nggak boleh, kamu nggak boleh, karena ini saya akan menyapa Niko dengan satu sapaan yang langsung disampaikan oleh moms, ya, dari Instagram kita. Jadi beberapa waktu yang lalu kita tuh sempat di Instagram story-nya Mother and Beyond, kita tuh ngasih pertanyaan kalau misalnya Mother and Beyond nanti ketemu Nicholas Saputra, nanti mau nanya apa? Ada satu moms langsung gini, namanya Moms X Tasa. Dia nggak mau nanya apa-apa, cuma mau bilang, "Hi Nico, you look great today." Hi moms, thank you very much. Apa kabar Nico, lagi sibuk Baik, apa? lagi sibuk, baru selesai syuting film. Ya udah mulai ada kegiatan yang lain. Iya sih, benar-benar. Nah, kita beberapa waktu yang lalu kan tadi aku udah bilang, kita tuh nanya ke moms, ke followersnya Mother and Beyond, kalau misalnya Mother and Beyond ketemu sama Niko, mau nanya apa. Jadi siap-siap ya, ini pertanyaannya udah aku kumpulin. Ya ada 101 lah, nggak apa-apa ya. Lumayan ya, kita bisa sampai jam berapa ini? Nggak masalah, ya kan, mumpung di Bali hawanya kita nunggu sunset. Oke. Pertama sih sebenarnya pertanyaan langsung dari moms Gigia Habib. Gigia Habib. Niko lagi dalam waktu dekat ada project film apa? Ada sebenarnya, baru selesai syuting, kira-kira akan keluar di bulan Agustus. Judulnya Sayap-Sayap Patah. Ya ditunggu aja. Oke, kita tungguin Agustus, nggak lama lagi lah ya. Nggak lama lagi. Iya. Terus kalau misalnya nih kita berandai-andai, kalau misalnya Niko dapat kesempatan syuting sama sutradara Hollywood, Niko maunya genre film apa? Genre-nya sih sebenarnya ini pertanyaan dari Moms Fonia. Dari Moms Fonia. Genre yang paling saya... dari film Hollywood nih ya? Waduh, kalau Hollywood apa aja sih kayaknya ya. Tapi yang saya suka tuh nonton film-film yang berlatar belakang sejarah. Jadi periodik. Tahun 40-an, tahun 30-an. Balik ke zaman dulu. Kalau aku tuh suka banget nonton film-film kayak yang agak-agak horor-horor gitu. Moms ini seneng banget film horor ya. Biar apa? Biar apa? Jadi biar mengimbangi mungkin kehidupan juga yang agak horor juga sih ya. Betul. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan. Sosok Rangga ini kan lumayan melekat nih sama Niko. Nah, sampai sekarang Niko tuh masih suka dipanggil Mas Rangga, Mas Rangga. Masih suka dipanggil. Masih. Tapi kasih tahu dong bedanya Niko dan Rangga dan apa persamaan Niko dan Rangga, kalau kita mau sedikit flashback ya. Iya, sebenarnya waktu itu agak sulit sih ya, maksudnya orang sering banget nih pertanyaan kayak gini, apa sih bedanya, karena orang penasaran kan, ini yang di film sama yang aslinya tuh beda nggak sih? Ya beda lah pastinya, itu kan karakter fiktif ya. Ya Rangga bisa bikin puisi, saya nggak bisa. Paling saya bisa bacain aja. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya. Kan? Baca puisi tuh nggak gampang loh. Iya betul. Iya kan? Tapi bikin puisi itu emang setengah mati susah. Itu juga sama susahnya. Iya. Terus apalagi ya Rangga nggak punya teman kali waktu SMA, saya lumayan lah ada teman. Iya, itu beda tuh. Beda. Terus apalagi ya? Ya mungkin Rangga suka ngeghosting kali ya, kalau saya nggak sih. Iya benar, ngeghosting. Ini benar. Jadi ingat, aku lagi flashback. Oh iya benar. Iya. Iya. Agak. Oke, itu dia ya. Oke, sekarang ini beberapa pertanyaan berkaitan tentang moms. Iya. Ya, karena moms penasaran tentang moms. Oke. Kan? Apa sifat keibuan yang paling Niko suka? Ini pertanyaan dari moms Tiffany Ward. Sifat keibuan yang paling saya suka. Yang paling saya ingat itu kehangatan seorang ibu kalau lagi ngurusin pas lagi sakit. Oh iya. Itu nggak ada duanya. Iya sih. Soalnya merangkap ibu, merangkap suster biasanya. Karena ngurusin kan. Iya, tapi kan gitu makanannya, kan. makanan paling enak. Maksudnya
comfortnya tuh luar biasa kalau diurusin sama ibu. Iya benar. Iya sih, setuju. Nggak ada sih. gantinya. Benar. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari MS Bola Sai. Nick, kalau Niko lihat anak kecil nangis, diemin ala Niko gimana? Mungkin kalau Niko lagi sering traveling, ketemu sama anak-anak kecil lagi nangis, atau mungkin anak-anak teman gitu biasa. ya. Sebenarnya ada dua kan, nangis yang ngerengek, minta sesuatu, ada nangis yang emang mungkin karena jatuh, karena macam-macam. Biasanya kalau nangis karena ngerengek, diamin aja, ntar lama-lama diem sendiri kan. Benar, tapi kalau jatuh? Kalau jatuh ya, kita comfort gitu. Iya, sayang, atau diajak main yang lain gitu. Benar. Aku mau nanya, apa pesan dari ibu yang selalu Niko ingat sampai sekarang? Karena kan pasti banyak ya. Banyak wejangan-wejangan ya. Iya, wejangan-wejangan. Ibu kan senang banget tuh ngasih wejangan. Ya, terutama sih hormat sama perempuan ya. Hormat, menghargai perempuan itu penting. Dan nggak boleh dilupain kemanapun ya. Karena biar bagaimanapun kita punya sosok ibu, ada nenek, ada tante, segala macam. Orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita ya, kita harus hormat terus. Pasti mom langsung gini, nah, gitu. Iya dong. Langsung melting kalau anak zaman sekarang. Sekarang kita ngomongin hobi ya. Kalau ngomongin soal hobi, Niko tuh suka baca buku nggak sih? Kalau iya, kita juga pengen tahu nih, buku favoritnya Niko apa? Buku tuh sebenarnya suka, tapi macam-macam nih. Kadang ada fiksi sama non fiksi. Belakangan lebih suka yang non fiksi. Oh gitu. Okay. Jadi buku-buku tentang sejarah, buku-buku tentang biografi cerita gitu. Satu tempat, biografi itu tuh asik-asik. Atau tentang sosial, budaya, politik gitu. Oh oke, menarik. Ini berikutnya ada Mam Zahrah 2697 yang nanya, list lagu yang lagi sering didengerin sama Niko saat ini apa? Kalau saat ini list lagu-lagu lama, lagu-lagu saya tuh suka banget lagu-lagu Brazil tahun 60-70-an. Wow, oke. Jadi karena waktu itu beberapa kali ke sana dan nemuin koleksi-koleksi lagu-lagu di sana dan apa yang orang sana dengerin ya. Dan abis itu jadi agak terobsesi dengan kumpulan lagu-lagu Brazil. Itu tuh, jadi tahun 60-an, 70-an, Jorge Ben, Chico Cesar, Gilberto Gil, ya agak nggak familiar sih kebanyakan orang. Tapi abis ini Mams browsing. Tapi kalau browsing pasti ketemu. Terus ya gitu deh. Oke, jadi Brazilian tapi lagu-lagu tahun 60 70-an. Ya, bossa nova gitu. Iya. Aku tahu kalau bossa nova. Ya, itu genre-nya. Ini ada satu Mams yang bilang, kelihatan banget dari Instagramnya Niko sudah jelas. Niko itu senang traveling kemana-mana. Sebutin tempat favoritnya Niko dan alasannya kenapa Niko suka ke tempat itu. Ini dari Moms Kezia Maydi. Oke, dalam negeri aja ya? Iya dong. Karena kan lagi susah keluar negeri ya. Iya benar. Tapi dalam negeri banyak banget tempat-tempat keren. Banyak banget. Labuan Bajo itu salah satu tempat favorit. Dari tahun 2006 saya udah kesana, diving, nikmatin alamnya di laut segala macam itu amazing. Di Tangkahan, di Sumatera Utara tuh ada hutan di Taman Nasional Gunung Luser. Itu juga salah satu favorit. Sama kalau di Indonesia Timur mungkin Bali saya suka, Banda Neira suka. Oke. Banda Neira dan Bali, makanya kita sekarang ada di Bali. Yes. Oke. Nick, ini masih berkaitan sama hobi, tapi mungkin ini erat kaitannya sama hobi menjaga kebersihan. Oke. Ya kan? Itu hobi loh, ada orang yang nggak suka, jadi nggak bisa dibilang. Ada yang hobi banget malah kan? Oh iya benar, ya kan? Ini pertanyaannya, seberapa penting sih menjaga kebersihan di masa pandemi ini buat Niko? Apalagi mungkin erat kaitannya sama Niko kan sering traveling, gitu kan? Dan juga kan kita nggak traveling aja tuh di masa pandemi, di rumah aja kita pasti lebih ekstra. Betul. Ya kan? Kita belajar banyak ya selama pandemi ini tentang kebersihan dan bagaimana cara membunuh kuman yang apa namanya nggak baik buat kita gitu. Jadi memang apa ya, ini perhatian yang nggak cuma saya aja sih, tapi gue rasa banyak orang juga jadi lebih concern gitu. Dulu kan orang yang suka sering pakai bersih tangan, sering cuci tangan, sering diketawain gitu. Kenapa sih harus bersih itu? Tapi sekarang jam freak gitu. Sekarang malah apa namanya? Malah penting gitu untuk karena ada pandemi dan ada virus yang lagi bertebaran di mana-mana gitu. Kalau untuk traveling sih emang penting ya, kadang-kadang kita kan pindah satu tempat ke tempat lain. Apalagi sukanya tuh traveling ke hutan, traveling ke tempat-tempat yang ya mungkin terpapar dengan kuman dan kotoran dari macam-macam ya, dari sisa makanan, dari sampah, dari macam-macam lah gitu. Nah itu ya memang harus menjadi
apa ya, satu hal yang esensial di dalam perjalanan gitu. Dan dengan salah satunya dengan mandi juga ya. Iya dong. Kenapa aku tetap mengkaitkan sama mandi? Karena kan kita tahu beberapa waktu yang lalu tuh fenomenal banget ya. Banyak banget diobrolin sama para moms ini karena heboh di sosmed itu rahasia mandi Nicholas Saputra. Wow. Langsung moms semuanya, apa nih langsung diomongin ya kan. Nah, ketemu langsung kita bongkar aja yuk moms rahasia mandinya Nicholas Saputra ini dibalik kekinclongannya Niko ini. Kan kalau kita lihat tuh Niko kok begini-begini nggak tua-tua terus you remain the same gitu loh. Banyak banget soalnya komen-komen dari moms yang Niko, aku tuh mengingat Niko zaman aku sekolah dulu sampai sekarang tuh masih sama gitu loh. Itu komen-komen dari moms banyak banget. Ini tadi Niko juga sempat bilang kan kalau lagi traveling tetap mandi kan, ya kan harus mandi ya kan. Ini berlaku juga nggak kalau lagi ke pedalaman itu juga berlaku nih. Mandinya susah nggak sih ini? Ini pertanyaan dari sebentar aku cek. Moms Nanda Johan. Ya. Mandi yang penting dapat air yang bersih, yang mengalir, yang sama alat kebersihannya juga bawa pembersih diri yang lebih efektif, misalnya bunuh kuman, membersihkan gitu. Itu penting sih. Harus dong mandi ya paling nggak sehari sekali. Nah, Moms juga pasti inget dong fotonya Niko mandi di sungai gitu, foto sungai. Kalau itu hobi. Mandi-mandi di sungai itu hobi. Karena semakin ke pedalaman tuh biasanya sungainya makin jernih, makin bagus. Ya kayak kulit kita tuh bener-bener terekspos dengan macam-macam yang alami gitu. Iya, kena sumber airnya ya, langsung. Mineral dan. Iya, bener-bener. Kalau lagi traveling mandi sehari 2 kali juga? Kalau sehari-hari sebenarnya mandi sekali ya. Tadi kan tempat aku tanya ya. Tapi kalau traveling kadang-kadang kalau aktivitasnya berat, keringetan, habis jalan-jalan jauh ya 2 kali. Oke. Ini ada moms yang mau komen. Kayaknya ada yang bilang nih, gantengnya Mas Niko itu long lasting, selalu terlihat kinclong head to toe. Nah, makanya tadi aku bilang long lasting kayaknya masih. Aku ingat Niko dari dulu tuh begini, kayaknya masih sama deh, nggak berubah. Nah, ini dia juga komentar. Aku tuh aku nggak pengen nanya apa-apa sama Mas Niko, cuma mau memandangi Mas Niko aja. Oke. Silahkan dipandangi dari jauh nggak apa-apa ya Moms ya. Oke, tapi aku setuju sih sama apa yang katanya Moms Jahe-Jahe tadi bilang, kinclong terus kayak begini. Aku boleh nuduh? Boleh. Silakan. Ya? Mandinya pasti lama kamu. Enggak. Iya kan? Tapi enggak beneran, gue mandi tuh ya? 5-10 menit selesai. Serius? Iya, suka banget dengan sensasi mandi, membersihkan dan shower dan itu. Tapi cepet aja, 5-10 menit. Keramas? Semua jadi satu. Serius? Iya. Kan rambutnya nggak panjang. Mesti gini. Iya sih. Oke. Wah, berarti tuduhan aku salah ya? Salah. Kinclong pasti mandinya lama. Enggak. 5-10 menit selesai. Bener-bener udah secepat itu Iya, aja? paling gampang kalau ngajak kemana-mana karena mandinya cepet. Oke, kalau gitu aku mau nanya, kalau lagi traveling, ini kalau ngomongin soal mandi cepat, pasti kan kalau traveling lebih cepat lagi dong, karena kan kita pasti harus kesini, betul. gitu kan. Kalau lagi traveling, barang apa sih yang wajib dibawa sama Niko? Kaitannya dengan mandi ya? Iya, berkaitan sama mandi, maksudnya mandi, cuci tangan, keramas gitu kan. Yes. Bawaannya banyak dong, tapi cepet gitu. Enggak, satu produk bisa buat semua. Serius, nuduh lagi aku. Bawaannya pasti banyak. Aku orangnya banyak nuduh ya gitu. Enggak, bawaannya sedikit tapi efektif. Serius? Lifebuoy 3-in-1. Keramas, mandi, cuci tangan, dan itu baru kan Ji. Maksudnya ini sesuatu hal yang membuat praktis sekali ketika traveling, cuman bawa satu hal tapi bisa buat semua. Maksudnya kita juga traveling nggak mau bawa yang berat-berat. Untuk space juga lebih betul, dan bisa dipakai buat keramas dan mandi tuh oke sih. Oke. Ini menarik. Aku jadi punya pertanyaan soal tadi kan Niko bilang pakai produk 3-in-1 head to toe. Nggak bikin kulit jadi kering? Enggak, cari yang tentu saja yang memang desain khusus untuk bisa dipakai berbagai macam. Enggak. Kenapa? Enggak. Oke. Kalau ke gym juga, kalau habis olahraga, ringkas, tas nggak mau bawa besar-besar gitu. Oke. Lifebuoy 3-in-1. Body wash 3-in-1. Yes. Itu rahasianya. Ya. Waduh, boleh dicontek nih Moms, jadi nggak ribet-ribet amat nih kita kalau traveling. Dan yes. Ya buat kita pergi kayak tadi olahraga, kita buat habis mandiin anak-anak yang habis olahraga kotor segala macam kan juga benar juga ya Moms ya. Lifebuoy 3-in-1
Wow, oke. Ini penting banget nih. Boleh kita contek, boleh kita masukin juga ke dalam list belanjaan kita. Karena memang kita tahu ya di masa pandemi ini kan kita memang harus ekstra menjaga kebersihan ya kan Betul. Nick, ya kan. Makanya sabun antibakterial ini bisa dibilang menjadi kebutuhan pokok kita ya nggak sih Moms? Karena kita tahu banget sabun biasa itu tuh nggak cukup, benar nggak nih? Untuk Ya kan? untuk membunuh kuman Yes, butuh yes. butuh produk yang khusus. Betul, untuk mengusir si kuman-kuman itu, membunuh kuman-kuman jahat, kita butuh produk khusus. Tapi biasanya kan kita tahu ya sabun atau produk mandi antibakterial ini kan kayaknya tuh bikin kulit kering. Tadi makanya aku nanya, Nick nggak bikin kulit jadi kering gitu kan ya. Aku surprise loh dan juga happy loh, ternyata jawaban Niko enggak. Enggak. Aku jadi tahu nih ya dari Niko kalau Lifebuoy Body Wash 3-in-1 ini justru bikin kulit tuh nggak kering, kulit tuh normal, ya kan, rambut juga lembut. Ya, Nice. karena didesain dan diformulasikan khusus. Oke, kita reminiscing tentang Lifebuoy yuk. Oke. Oke, aku mau nanya, ini kan brand yang udah lama banget. Banget, ya. banget. Niko tuh termasuk yang pakai Lifebuoy dari dulu nggak sih? Iya, Iya. iya, Oke, dari kecil. iya, memorable. Oke, sabun keluarga soalnya kita tahu Sabun banget ya. keluarga. Oke, dan balik lagi kita nostalgia. Apa yang bikin Niko inget sama Lifebuoy yang dipakai dari kecil? Selain kuis keluarga Lifebuoy ya. Aku juga inget itu. Selain kuis keluarga Lifebuoy yang Iya, ditonton iya, setiap hari Minggu, Oh, Angie. inget harinya. Baunya sih. Iya sih, Baunya aku khas setuju, banget. aku setuju. Ya itu begitu nyium tuh pasti langsung memori anak waktu masih kecil tuh. Langsung nyambung gitu. Bener sih, bener. Nah, since Niko juga udah kenal Lifebuoy dari kecil, kalau menurut Niko nih, Niko melihat sekarang nih perbedaan Lifebuoy sekarang sama Lifebuoy dulu apa, dan apa persamaan Lifebuoy sekarang dan juga Lifebuoy dulu? Kalau yang persamaannya mungkin sama-sama masih efektif membunuh bakteri. Yes. Yang perbedaannya mungkin sekarang variasinya jadi lebih banyak gitu. Bener Ada sih. yang sabun cairnya lebih praktis. Apalagi sekarang ada lagi yang 3-in-1 sehingga bisa dipakai untuk bermacam-macam. Iya sih. Udah benar-benar banyak pilihan untuk kita para moms ya, dan juga untuk keluarga, buat semuanya juga sih sebenarnya. Ya kan Nick ya? Yes, buat olahraga, buat traveling, betul. buat macam-macam. Betul banget nih. Nah, Moms udah terungkap ya fakta-fakta yang pengen Moms tahu nih. Beberapa pertanyaan sudah kita pilihin nih, pertanyaan-pertanyaan Moms untuk Nicholas Saputra ya. Termasuk, nah yang kemarin heboh nih, fenomena rahasia mandinya Nicholas Saputra. Tips dari Niko udah dikasih tahu tadi, kita pilih aja Lifebuoy Body Wash 3-in-1. Ini praktis, hemat, ampuh, melawan kuman. Ini bisa dicontek sekali lagi sama Moms, itunya nanti buat belanja next dimasukin tuh Lifebuoy Body Wash 3-in-1 ya Moms ya. Mau bawaan kita supaya nggak banyak kalau kita staycation atau liburan. Yes. Nah itu jawabannya ya kan, kita bawa satu sabun bisa buat mandi, keramas, sama buat cuci tangan sekeluarga tuh. Dan tadi kan juga dibilangin nggak bikin kulit kering, bikin di rambut juga jadinya rambutnya lembut. Terus buat dads juga nih atau moms juga yang senang olahraga kayak tadi Niko bilang juga, ini tuh lebih praktis loh kalau kita tuh bawa Lifebuoy Body Wash 3-in-1 ya. Kita tuh bersihin badan semuanya head to toe dengan menggunakan Lifebuoy Body Wash 3-in-1. Bukan cuma bisa membunuh 99,9%, 99 yes, 39 99,9% kuman yang ada, Lifebuoy Body Wash 3-in-1 juga lembut di kulit dan juga rambut. Jadi wajib banget nih buat kita punya untuk ekstra bersih di masa pandemi kita. Semoga obrolan saya sama Niko ini menjawab rasa kangennya Moms nih, dan juga rasa penasarannya Moms sama sosok Nicholas Saputra yang cool and misterius, kata Moms gitu. Enggak, Ada biasa Moms aja. yang Biasa bilang aja kan, gitu. Di? Iya, tapi Moms tuh kan penasaran, Oke, ya kan? siap. Jadi terjawab udah ya. Beda, jadi kita udah tahu semuanya. Saya akan menutup obrolan Moms Talk kali ini dengan salah satu DM lagi yang masuk nih Oke. dari Instagram Mother and Beyond, dari salah satu Moms, yaitu Moms Unika Set. Aku nggak pengen bilang apa-apa, cuma mau bilang, Niko, keep doing what you're doing, keep being you. We are rooting for you. Oh. Oke, terima kasih. Terharu Rooting nggak? for me, aduh. Terharu Beban. Terharu gak Pak Moms? Terharu. Thank you ya Moms ya. Niko, thank you so much udah Yes. sharing sama kita di sini, udah berbagi rahasia fenomena mandinya Niko. Udah banyak banget yang diceritain sama Niko. Jadi seperti Niko bilang, enggak, aku nggak cool, nggak misterius Ya, kan. biasa aja.
Biasa aja. Ya biasa aja. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi spesial dari The Legion Seminyak. Jangan lupa untuk menyaksikan edisi Moms Talk yang lainnya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa apa? Jangan lupa mandi, jangan lupa keramas ya, biar bebas kuman kepala ke kaki. Sampai jumpa moms. Bye. Bye.